kameranya dimatikan, Mas. Untuk siapa kau ciptakan dunia ini dan alam semesta ini dengan seisinya? Allah menjawab, khalaq laka ya habibi, aku ciptakan langit dan bumi, alam semesta ini untukmu wahai kekasihku. Jangan berhayal kiai-kiai akan mendapatkan dunia. Jangan berhayal para santri untuk mendapatkan dunia, karena dunia bukan diciptakan untuk kita semuanya. Dunia ini hanya diciptakan oleh Allah untuk kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, Sayyidul Wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kembali, kalau alam semesta ini ya Rabb, engkau ciptakan untuk aku, sementara Muhammad ini kau ciptakan untuk siapa ya Allah? Nabi Muhammad diciptakan bukan untuk kita yang masih punya rasa sombong, yang masih punya rasa egois, yang segan untuk mengucapkan terima kasih kepada istrinya, yang sungkan untuk meminta tolong dengan bahasa tolong bantu wahai istriku. Bukan untuk kita orang-orang yang senantiasa menghardik orang lain, mengakui dirinya lebih baik daripada orang lain. Namun ketika Nabi Muhammad mendengarkan jawaban seperti itu, apa yang terjadi? Nabi Muhammad menundukkan kepala, tidak berani mengangkat. Beliau bertanya lagi, ya Allah, kalau aku kau ciptakan untuk menjadi kekasihmu, sementara engkau untuk siapa ya Rabb? Muhammad, itulah pertanyaan yang aku tunggu-tunggu. Adanya Allah subhanahu wa ta'ala, liman sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya Allah Rabbul Alamin ini adalah untuk umat Nabi Muhammad yang cinta dan senantiasa bersolawat kepada Sayyidil Mursalin Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga rasa cinta kita menjadi rasa apa yang telah diajarkan oleh guru-guru kita, lebih khusus dalam mengaji rasa, merasa, dirasa, dan romansa, sehingga kita bisa menilai siro yo ingsun, saya ngerti siro yo ingsun, namun siro tutup ingsun ingkang sejati. Kita selaku orang-orang Nusantara, kita selaku umat Islam yang dititipkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memiliki pemahaman Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Kanjeng Sunan Ampel. Rahmat, aku titipkan ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa hijrah ke tanah Jawa, Raden Rahmat yang dipasrahkan. Subhanallah. Sehingga kita bisa mengenal baginda Nabi, sosok baginda Nabi, sifat baginda Nabi, keutamaan dari baginda Nabi Muhammad melalui maulid. Sehingga dalam bahasa Sohibul Ijazah, maulid adalah setiap detik harus kita hidupkan dari ruh yang diciptakan oleh Allah dari alam lahu, diturunkan ke alam Jabarut, dari alam Jabarut Allah turunkan lagi ke alam Malakut, kemudian berwujud di alam Nasut yang nantinya akan dibawa kembali pulang ke hadirat Ilahi Rabbi Azza wa Jalla dan akan dipertemukan dengan zat kebesaran Allah. Ini harus ada yang bertanggung jawab. Pertanyaannya bagi kita semua,
Siapa yang akan mempertanggungjawabkan kita semuanya di hadapan Allah nanti? Mungkin kalau kita berguru, kita fair-fairan saja. Guru, sanggupkah engkau menghaturkan saya kembali dalam keadaan suci kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini perlu dipertanyakan kepada siapa saja yang mengaku menjadi guru-guru kita. Jangan hanya sekedar mengaku guru. Kenapa? Wasiat dari Ki Asrori, jangan mengajak ngacak-ngacak wong. Mau ngajak orang bagaimana? Wong diri sendiri, ngurus diri sendiri aja tidak becus. Subhanallah, dari perjalanan Hizib Ghufrani yang berada di majelis Az-Zuriyah ini, bukan tidak terpontang-panting. Sedikit saya buka sejarah dari Hizib Ghufrani yang berada di kota Cirebon ini. Pertama, Hizib Ghufrani ini sampai di Pamijahan. Ternyata Allah tidak menghendaki di Pamijahan untuk berkembang. Allah hijrahkan hizib ini ke Kananga Sumber, melalui langsung dari tangan beliau Shahibul Ijazah, beliau mu'allifnya, beliau yang diberikan ilham, melalui Syekh Muhammad Abdul Ghufran, langsung dihijrahkan dari Pamijahan ke Kananga Sumber. Alhamdulillah, di tempat inilah hizib ini berkembang dengan berbagai macam ujian dan fitnah yang terjadi di majelis ini. Satu persatu anggota majelisnya rontok. Alhamdulillah, Kiai Asep walaupun dengan modal nangis, makanya Kiai Asep ini kalau di pondok pesantren, beliau di pondok pesantren unik Nusantara Malang terkenal dengan Kiai Cengeng. Kiai sing doyan nangis Kiai Asep. Sementara guru beliau Kiai Muhammad Abdul Ghufran itu paling tidak bisa melihat orang yang menangis. Rasa ibanya senantiasa beliau menitipkan salam takdim kepada kita semuanya, kepada panjenengan yang hadir pada malam hari ini. Salam takdim beliau, mohon maaf, beliau bukan tidak ingin menghadiri, justru dengan diutusnya beliau akhirnya Kiai Haji Abdul Mujib ke majelis ini merupakan salam takdim, salam penghormatan kepada seluruh keluarga besar majelis Az-Zuriyah. Dan beliau mohon maaf, bukan sakit, tapi beliau sedang kholwat karena beliau ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian di Kanjuruhan Malang, supporter sepak bola mati dengan sia-sia akan menimbulkan azab yang besar, dan itu terbukti ketika kemarin di kaki Gunung Semeru terjadi banjir bandang di 12 desa. Alhamdulillah, beliau Syekh Muhammad Abdul Ghufran khalwat dengan segala petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditukar rasa sehatnya dengan rasa sakit yang sangat luar biasa. Untuk pembahasan ini sudah bukan makom kita membahasnya, karena ini adalah sudah makom Jabarkom, bukan lagi hoas bil hoas, bukan lagi fana, tapi sudah makomnya Jabarkom. Dari itu beliau menitipkan salam pangapunten ingkang sanget dumateng sedaya para jamaah. Insya Allah di lain waktu beliau akan menyempatkan untuk hadir di majelis ini walaupun tidak dalam acara seremonial. Kita doakan juga semoga Ki Asep, yang mana beliau ini senantiasa dipreteli sama gurunya. Kiai Asep dipreteli satu persatu, amunisi senjatanya dibuang oleh Kiai Muhammad Abdul Ghufran Al-Bantani, karena beliau sudah menyatakan saya siap untuk menjadi murid dari Abuya. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Beberapa dari jamaahnya banyak
yang keluar, banyak yang iskal. Kiai Asep mengikuti ajaran sesat, Kiai Asep mengikuti ajaran yang tidak jelas. Tidak jelas bagi orang yang belum mengetahui siapa guru beliau yang sesungguhnya. Di mana ada ulama pada saat ini, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh antero dunia, yang dititipi ilmu pengetahuan tentang bahasa Nabi Adam dengan malaikat Jibril. Boleh, silahkan. Siapa yang tidak puas datang ke Malang, bawa referensinya. Di Indonesia, lahir dari cicitnya Syekh Nawawi, lahir dari keturunannya Prabu Siliwangi, seorang ulama yang dititipi ilmu tertua di dunia ini. Alhamdulillah, beliau menjadi salah satu murabbi, menjadi salah satu mursyid dari Kiai Asep Saifuddin Zuhri. Hingga yakinlah bahwa apa yang diajarkan oleh Kiai Asep itu semata-mata pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru beliau yang memiliki sanad yang muktabar. Kita tidak perlu bangga dengan ulama-ulama yang dari luar Indonesia, karena ulama-ulama Indonesia yang membela kita, sehingga kita memiliki kedaulatan, kita memiliki kehormatan di negeri sendiri. Kalau sebelum era kemerdekaan, subhanallah, astagfirullahaladzim, kita dengan bangsa Cina dan bangsa Arab oleh kolonial Belanda dipisah. Alhamdulillah, dengan perjuangannya para ulama-ulama Nusantara mengangkat harkat martabat orang pribumi, sehingga orang pribumi memiliki kedaulatan, memiliki kemerdekaan, sehingga kita punya status yang sama di hadapan mata sosial masyarakat, baik itu di Indonesia maupun di seluruh antero dunia. Inilah perjuangan ulama-ulama yang bertanggung jawab kepada kita semuanya. Cukup dari Al-Fakir. Semoga majelis Az-Zuhriyah dengan Hizib Gufroninya menebarkan kasih sayang. Mohon maaf Kiai, mohon maaf kepada semua para ajengan yang hadir pada malam hari ini. Kalau kita mampu mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Gufron, itu semata-mata laulal murabbi falam araf turabbi. Sungguh, tanpa adanya seorang guru kita tidak akan pernah kenal dengan Tuhan. Sebelum saya akhiri, saya minta dengan hormat beliau Kiai Haji Abdul Mujid selaku wakil langsung yang didaulah oleh Mursyiduna Ilallah Syekh Muhammad Abdul Ghufran untuk menyampaikan salam takzim beliau kepada seluruh jamaah yang hadir. Padanya waktu dan tempat dia maskurah. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Khawsami wa darsami bismillahirrahmanirrahim wa tabarrukin. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana bina bil istiqamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sholatan tammatan tutahhiruna biha wa tuzakkiruna biha al-a'dha wal qulub wal arwah wa takun lana biya wasilah wa wuslah bil asma wal af'al wa sifat wa tatilat ya yuhil irmafat sunda bika yurin bifadlika wa birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, bi barakati wa wasilati masjidina ilallah Abu ya Imam Al-Bandani radhiyallahu anhu wa ta'ala umrah. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf dan selamat. Awalan pertama saya sampaikan salam dari beliau seluruh jemaah yang di hadal wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran lakum wa jazakumullah khair. Kedua, sebelum berangkat ke sini, beliau Gus Ali, apabila apa yang perlu disampaikan, apa yang siap dipesankan, beliau hanya titip dua kalimat. Satu istiqomah, dua rukun. Beliau Gus Ali yang memohonkan, Abuya, apa yang disampaikan, apa yang dipesankan Abuya, beliau cukup dua kalimat, istiqomah dan rukun. Monggo bareng apa? Istiqomah dan rukun. Kalau dibongkar mohon maaf dengan segala hormat, karena cinta kita kepada Allah melalui baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini, hari ini, kalian semuanya adalah habaib. Amin. Amin. Harus bersyukur, harus yakin, yakin. Di mana ayatnya? Kul in kuntum tuhibbunallah. Jikalau kalian semuanya cinta kepada Allah. Ini adalah mandat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammad, kul, sampaikan. In kuntum tuhibbunallah. Jikalau kalian semuanya cinta kepada Allah, apa kriterianya? Fattabi'uni, ikuti rasa baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah ikut kepada baginda Rasul, yuhibbukumullah, Allah akan menjadikan kekasih, bahasa Arabnya akan dijadikan habib semua. Amin. Kita harus yakin sesuai pesan dua kalimat beliau, istiqomah dan rukun. Ikuti saya, Allah akan mencintai kalian, Allah akan menulis kalian semua menjadi habaib. Alhamdulillah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan turun maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gara-gara ikut baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ghafurur rahim, karena Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Penyayang. Subhanallah, termasuk baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apa jejaknya yang harus kita ikuti? Yang tadi pertanyaan kita tidak, Allah harus ikut Muhammad. Apa contohnya yang harus kita ikuti? Ternyata sesuai pesan beliau Syekhuna Murabbi Arwahina Muhammad Abdul Ghafar Al-Baghdadi, istiqomah. Allahumma salli ala sayyidina wa sayyidina سبحانك نفعل على عليك نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجي بها من جميع الأحوال والآفات وتعجلنا بها جميع الحاجات ولتهرنا بها من جميع الشهادات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغ الغير من جميع الخيرات في الحياة
يتبدل الأمر اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده مرحوما معصوما اللهم اجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اجعلنا من يستجيب شفاعته ويرجو رحمته ورفضه اللهم ادخلنا مع الجنة وأنزلنا ما في كتب الجنة اللهم اسقنا من خير نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نقبل ولا أبدا واحصرنا تحت الهدى اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين والتب إلى المسلمين اللهم نسألك أجرك نبيك محمد يا محمد يا نبي الرحمة إنا توجهنا بنبي حوائجنا لتقضى وفي حوائجنا لتقضى في عجلنا للرضا وأن نجينا هذا ذنبا إلى غفرته ولا هما إلى فرجته ولا عيبا لخرجته ولا غصبا لخرجته ولا جهلا إلى علمته ولا دولا إلى هديته ولا معدل سبيته ولا دين لديه ولا حاجة من حوائجنا والآخرة إلا قدرت رب رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقه ونحن عبيدك رزق الأهل اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل كريم ويا مهني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف وأحسن المسيح على كل أسر وتكن عليك أسر اللهم يا من أحسن لنا بقدرك تفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت المبيا وكثير وعليك بتقدر فقير يا رب سابعا بحلم بحق الباسلات ربنا تقبل منا وانت السميع العليم وتب التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا جنة برر يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بفضل سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Apa yang dipesankan Abuya, beliau cukup 2 kalimat istiqomah dan rukun. Monggo dijawab bareng apa? Istiqomah dan rukun. Kalau dibongkar mohon maaf dengan segala hormat, karena cinta kita kepada Allah melalui baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini, hari ini kalian semua adalah habaib. Amin. Amin. Harus bersyukur, harus yakin, harus yakin. Di mana ayatnya? Kul in kuntum tuhibbunallah. Jikalau kalian semuanya cinta kepada Allah, ini adalah mandat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammad, kul, sampaikan, in kuntum tuhibbunallah, jikalau kalian semuanya cinta kepada Allah, apa kriterianya? Fattabi'uni, ikutilah saya, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah ikut kepada baginda Rasul, yuhibbukumullah, Allah akan menjadikan kekasih, bahasa Arabnya akan dijadikan habib semua. Amin. Kita harus yakin sesuai pesan 2 kalimat beliau, istiqomah dan rukun. Ikuti saya, Allah akan mencintai kalian, Allah akan menulis kalian semua menjadi habaib. Alhamdulillah. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan turun maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gara-gara ikut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ghafurur rahim, karena Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Penyayang. Subhanallah, termasuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa jejaknya yang harus kita ikuti? Yang jadi pertanyaan, kita cinta Allah harus ikut Muhammad. Apa contohnya yang harus kita ikuti? Ternyata sesuai pesan beliau Syekhuna Murabbi Arwahina Muhammad Abdul Ghufran Al-Bantani, istiqomah. Buka mari. Sayyabatni surat Hud. Ada satu surat yang menjadikan gembira pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Simak. Ada satu surat
yang menjadikan Rasulullah senangnya luar biasa. Ternyata sayyabatni suratu Hud. Surat Hud lah yang menjadikan saya senang, gembira, luar biasa. Ternyata apa? Unzila fihi. Ternyata dalam surat Hud Allah menurunkan ayat fastaqim kama umirta. Kamu harus istiqomah sebagaimana engkau diperintahkan. Subhanallah. Mohon maaf lahir batin. Ternyata kita bisa istiqomah hanya bisa meneruskan jejak guru-guru besar kita, mursyid kita semuanya. Alhamdulillah. Itu gak usah panjang lebar, satu ayat aja yang mana merupakan pesan beliau adalah kita dikader menjadi habaib, betul-betul yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya istiqomah sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat satu-satunya yang menjadikan gembira oleh Rasul yaitu surat Hud, karena di situ tertulis diturunkan ayat fastaqim kama umirta. Hud, kamu istiqomah Hud sebagaimana engkau sudah perintahkan. Seneng karena Rasulullah sudah merasakan menjalankan istiqomah. Kalau kita sudah istiqomah sesuai panduan guru-guru musik kita, harus alhamdulillah, harus yakin gak ada tuntunan yang paling hebat kecuali tuntunan para nabi dan para rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu saja tentang istiqomah, satu ayat. Kemudian rukun, mohon maaf, rukun ini paling hebat, rukun paling penting. Kita bisa hubbun nabi, kita bisa hubbullah, kita bisa silaturahim, kita bisa saling doa. Satu, karena adanya kerukunan. Jangan sampai lengah karena kita beralaskan di negara yang rukun damai. Kalau negara tidak damai, nggak mungkin kita mengadakan acara yang mulia begini. Makanya pesan beliau, sisipkan doa buat negeri kita yang tercinta, tetap Bhinneka Tunggal Ika. Jadi tidak hanya kepada Sang Saka Merah Putih, tapi kepada Indonesia, Pancasila Merah Putih, NKRI Bhinneka Tunggal Ika. Siap kita doakan setiap hari. Kita bisa menata program, kata beliau, harapan beliau minimal 500 tahun yang akan datang. Jamaah ini harus hujah. Jadi melangkah kita dari rumah tidak sia-sia. Allah menciptakan hanya sekali kita hidup di dunia. Mohon maaf, biar lebih yakin, sosok beliau Abu Yamam Al-Bantani adalah figur tiga yang ditampang biasanya. Satu, Imam Ghazali Hujjatullah. Siapa yang tidak kenal, seluruh ma'had pesantren pasti ada kitab beliau, Syekh Ghazali Hujjatul Islam. Beliau punya sholawat, Imam Ghazali. Beliau juga punya hizib Ghazali. Beliau juga punya kitab, di antara kitab Ihya Ulumuddin. Sosok reformis, akhlakul karimah, di mana masa-masa itu demam akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Turun reformis, di antaranya Mbah Ghazali. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jilani punya kitab banyak, di antaranya Fathur Rabbani. Fathur Rabbani inilah termasuk referensi yang sering bahasa Abuya, bahasa Suryani. Awwalu ma takallama bi Adam alaihissalam, pertama kali dialek yang dipakai oleh Nabi kita, Mbah kita Adam, adalah Asuryaniyah, bahasa Suryani. Hadis yang ditulis Kanjeng Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani di Fathur Rabbani. Mari kita buka nanti, kalau punya dibuka. Wa yuhasabun nas yaumal qiyamah biya, dan kelak di hari kiamat seluruh manusia dihisab pakai bahasa Suryani. Fa idza dakhalul jannah,
ketika sudah masuk surga bilughati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk surga baru pakai bahasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu referensi yang di kitab Fathur Rabbani Syekh Abdul Qadir Jilani. Mohon maaf, beliau punya kitab juga punya sholawat ibadallah rijalallah. Beliau juga punya hizib, di antara hizib Autad Allahul Kafi. Di tengah-tengah kita adalah Syekh Abdul Ghufran Al-Bantani, juga punya kitab, di antaranya kitab Samawi. Punya sholawat Al-Ghufrani, Assalamualaikum ya Rasulullah. Juga punya hizib Al-Ghufrani. Juga punya Azkar wal Aurat Thariqah Qadiriyah wa Naqsaban dia juga punya tuntunan wirid dan zikir TQM istighfar la ilaha illallah ya Allah ya Allah. Jadi beliau bukan tujuan apa, kalau kita samakan dengan kita jauh ketemu tok sudah alhamdulillah. Jangan sekali-kali suudzon, jangan sekali-kali suudzon, koreksi diri. Mohon maaf, itu Pak Mujib yang bisa menyampaikan, nggak bisa banyak-banyak. Saya dari mewakili keluarga besar beliau Pondok Unik mohon maaf lahir batin jikalau kekurangan karena tidak adanya kehadirannya Abu ya. Tapi yang diharap walaupun beliau tidak hadir tetap lebih hikmah, lebih barokah, amin ya rabbal alamin. Wal af minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Sohibul Hijazah Yusuf Ghufrani. Pada 3 tahun yang lalu dengan perjalanan bangsa kita Indonesia, Asia dan dunia digoncang dengan satu musibah virus corona. Saya ingat pertama kali saya sampai di sini, saya sampai di majelis ini, saya diantar oleh saudara saya bernama Mama Opang. Beliau asli Pamijahan yang dulu satu alma mater di Pondok Pesantren As-Siddiqiyah Kedoya, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Saya tunjukkan nomor telepon, saya harus ke Kenanga Sumber bertemu dengan Kiai Asep. Beliau hanya tersenyum saja. Ternyata senyum beliau ini bukan hanya senyum Pepsoden, tapi penuh arti kalau bahwasanya beliau ini ternyata masih kerabat dari Kiai Asep. Alhamdulillah, ketika pertama kali saya sampai di tempat ini, saya sewan, saya silaturahmi, saya lihat foto dari Al-Maghfurullah Kiai Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu anhu. Saya yakin kalau Kiai Asep ini memiliki sanad keilmuan yang muktabar. Alhamdulillah. Tapi beliau begitu mendengarkan nama Abuya Mama Ghufron, ini sepertinya kalau bahasa orang Jawa kape ngoyo kape ngising, bingung, duduk aja bingung. Akhirnya saya ajak beliau, monggo Kiai kita silaturahmi, datang ke Malang, karena yang menunjukkan itu ada nama Gus Ilyas. Gus Ilyas ini duriyah dari Mbah Mutamakin Padi. Orangnya malu-malu kucing. Nah, begitu Kiai Asep saya ajak dengan Bu Nyai Fatimah, kita sowan ke Malang. Saya jamin panjenengan gak usah ngeluarin duit. Jawabannya masih A, B, C sampai Z. Sulit banget. Kedua kalinya saya datang kembali, begitu juga merayu. Ayo Kiai, kita datang. Karena apa? Karena saya tahu berdirinya Al-Khidmat itu asalnya dari Jam'iyah Orong-Orong yang dulu pertama kali didirikan oleh Hadratus Syekh
Kiai Usman Al-Ishaqi. Ternyata Abuya Mama Ghufran Al-Bantani dulu diamanatkan oleh guru beliau yang bernama Mbah Dori, sekaligus menjadi guru Kiai Usman yang membaiatkan Kiai Usman dengan Thariqah Tijaniyah. Oh, tidak main-main Kiai Usman itu Sohibul Thariqah. Makanya wajar kalau Kiai Asep ini bisa nanti jadi Sohibul Thariqah. Tapi jangan pilih kasih Kiai. Sampai minum larutan cap badak, di sini kasih aqua. Kualat Kiai Mujib dan sampean. Sampean itu junior kalau di Hizib Ghufrani. Maaf Kiai. Ini biar nggak tegang aja jamaahnya. Ketok itu tegang wis nggak kacamata. Iya wong edan. Kan saya sudah nyatakan kalau saya al-majnun ba'dal junun. Ngapain sampean suruh saya yang ceramah? Sampean tak ungkap semuanya biar tahu. Setuju? Setuju? Subhanallah, nangisan ini. Sedikit nangis, datang ke Malang tahu-tahu nangis. Untung nggak geblak. Coba geblak kontak guyur banyu ya. Ya gini-gini santrinya Mbah Yehudori loh, Tegal Rejo ya. Alhamdulillah. Begitu sampai Abuya Mama Ghufran, sebelum di sini beliau ke Bandung dulu. Jam 3 malam beliau bangunin saya, Gus bangun. Saya mau ke Cirebon. Kemana bah? Saya tanya sama beliau, Abuya Mama Ghufran, kemana Abuya? Apa ke Sunan Gunung Jati atau mau ke keraton? Kalau mau keraton saya mau teleponkan dengan penasehat keraton. Ternyata beliau, saya ingin ketemu sama yang namanya Saifuddin Zuhri. Kaget saya. Ya Allah, saya telepon dari Mama Opang, tak telepon, nggak diangkat-angkat, tidur mungkin. Saya telepon ke Asep juga sama, paling baru ngeletak. Wes tekad-tekatan berangkat aja bah, berangkat sekarang berangkat. Subhanallah, alhamdulillah sampai di tempat ini beliau kerso. Yang namanya Abah itu biasanya kalau turun dari mobil, mohon maaf, itu tidak pernah lari. Ini beliau lari, langsung duduk plek gitu. Nggak ada tuan rumahnya pada saat itu. Tuan rumahnya ada di belakang. Abuya langsung ke depan. Begitu langsung di depan. Tempat ini ya Allah sangat luar biasa. Kenapa bah? Di sini tempatnya Sunan Gunung Jati kalau duduk-duduk sambil nunggu teman-temannya. Pas persis di tempat yang ada Tugu Samawi. Tugu Samawi itu ada sejarahnya. Begitu beliau pulang, sudah kunci pintu, mobil siap berangkat, beliau buka pintu. Langsung beliau tancapkan tongkat dari guru beliau, yang tongkat dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah itu yang biasa dibawa-bawa itu Ki Asep. Itu tongkatnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu. Kok bisa ada sampai saat ini, kok bukan dipegang oleh anak keturunannya? Pertanyaannya kan begitu ya. Loh, yang saya pegang ini adalah tongkatnya Mbah Hamid Pasuruan. Saya bukan muridnya Mbah Hamid, tapi kok bisa megang tongkatnya Mbah Hamid? Wasilahnya dari guru ke guru, dari guru ke guru. Begitu juga tongkat yang dibawa oleh Abuya Mama Ghufran Al-Bantani itu adalah amanah dari Syekh Hasan Armin Cibuntu Pandeglang Banten, yang pernah menjadi mufti thariqah di tanah air kita ini. Alhamdulillah sampai di situ Abuya menyatakan di sini nih tempat duduknya. Saya bilang sama Ki Asep, tolong Kiai ini dibuat satu tugu. Saya yakin di sini nanti akan berkembangnya apa yang telah ditirakati oleh Abuya Mama Ghufran Al-Bantani. Karena pada saat itu Abuya Mama Ghufran Al-Bantani beliau diperintahkan untuk holwat mentirakati negeri kita Indonesia, Asia, dunia, untuk berkeliling di 10 pulau Jawa, datang ke tempat makam-makam para wali, para waliullah. Alhamdulillah coronanya pun bisa minggat. Dengan kiprah kita semuanya ikut berjuang memperjuangkan negeri kita Indonesia. Corona bisa hilang bukan hanya karena Pak Lurah, bukan hanya karena gugus tugas, bukan hanya dari tim kesehatan, bukan hanya dari pemerintah, tapi ada andil ulama. Ini kalau biadil ulama, kalau dengan ilmil ulama, maka akan lahirlah adlil umaro. Kalau sudah adlil umaro, insya Allah akan terwujud
sakhatil aghnia. Kemudian dibalik itu semuanya ada lagi dengan du'ail fuqara. Begitu sampai di tempat ini, selesai beliau bermunajat di tempat ini, di majelis ini, saya minta izin kepada beliau Mama Opang untuk membawakan fotokopi hizib yang pernah nyampai 2 tahun sebelumnya di Pamijahan, untuk dihaturkan kembali kepada Abuya Mama Ghufran Al-Bantani. Kemudian oleh beliau diserahkan untuk wilayah Cirebon. Tonggak estafetnya adalah Majelis Az-Zuhriyah yang dipimpin oleh beliau Kiai Asep Saifuddin Zuhri. Alhamdulillah, satu persatu asalnya ramai, wah bisa kemana-mana, hilang semuanya. Saya bilang sama Kiai Asep, Kiai, disinilah campur baur tangannya seorang guru untuk membentuk satu karakter dari seorang murid. Dari itu bersabar, kita bersabar menjadi seorang murid ya Kiai. Jangan pernah menganggap kita sebagai seorang guru, karena di atas kita masih banyak orang-orang yang lebih dahsyat munajatnya kepada Allah, tapi belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Demikian singkat dari perjalanan hizib ini. Semoga hizib ini akan menebarkan rahmat. Yakin, hakul yakin, kalau Allah Maha Kaya dan Allah tidak akan pernah memiskinkan kita. Walaupun doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang takut untuk dibaca oleh para alim ulama, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsurni fi zumratal masakin yaumil qiyamah. Rasulullah tidak pernah minta kaya, Rasulullah tidak pernah minta cukup, tapi Rasulullah mintanya miskin, hidup dalam keadaan miskin, mati dalam keadaan miskin, dan besok dikumpulkan bersama-sama orang-orang miskin di yaumil qiyamah. Dari itu berbanggalah kita yang merasa miskin. Tapi kalau mohon maaf, kalau ada maulid ojo rumangsa miskin tok ae. Kalau dapat ember maunya yang gede, begitu dimintain ember ngasih yang kecil. Nah, itulah umat yang menjadi saudara saya, karena saya juga sama-sama miskin. Terima kasih, mohon maaf para kiai, para ajengan. Semoga perjumpaan kita pada malam hari ini Allah jadikan persaksian bahwasanya kita berani mengaku menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui oleh baginda Nabi, dan nanti ketika sakaratul maut baginda Nabi akan datang menjemput, mendampingi kita menghadapi malaikat Israel. Al-Fatihah. Al-Fakir, Al-Juhala, Al-Majnuni Ba'dal Junun Muhammad Al-Yusuf Mawardi Al-Ghufrani mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, mohon maaf yang tak terbatas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا حبيبنا وسفينا وكريمنا وظهرنا ومولانا محمد سلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل ساداتنا وأصحابنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، حمد الناعمين، حمد الحامدين، حمد يوافي نعمه ويكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي للكريم وعظيم سلطانك. سبحانك نصلي على عليك نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا
والدين والحمد بدرنا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتعدلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبل بس الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده فرقا مقسوما اللهم تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اجعلنا مما يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورفضه اللهم ادخلنا مول الجنة وأنزلنا ما في كرسي الجنة اللهم اسقنا من خير نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نتبع بدا أبدا واحصرنا تحت الغدا اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين والطف بنا المسلمين اللهم نسألك نبيك محمد يا محمد يا نبي الرحمة إنا توجهنا بنا في حوائجنا لتقضى في حوائجنا لتقضى في أجالنا لتقضى اللهم لم يجدنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا عسرا إلا يسرته ولا جهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا دين إلا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت أسرى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رجل الأهلاء اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مهني كل فقير ولا مقوي كل ضعيف على كل أسر وتكسر عليك يسر اللهم يا من اختل لنا تفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عليم بها وبصير وعلى إجابة قدر فقيا يا رب سارعا بحجل بحق لباسنا ربنا تقبل منا أنت السميع العليم وتب علينا التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا جنة برر يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. لحزب الغفران أسرار الثانية وللرحمة أستغفر ربيا وإن بالإجابة قد وعدنا وترك السؤال مولانا خطيئا يا الله سلمنا وسلم ديننا وأمينا ودولة الإندونيسيا وكل بلدان في أي مكان ببركة ودعاء من سيدنا يا رسول الله صاحب الشفاعة أنت نسير من سلامة الأمة تحملنا من صفات نبينا إلى المحمودة برفق سماحة آمين 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 يا رب العالمين أمان أمان برحمتك يا رحيم إيمان 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 يقين عين حكون إيمان إيمان بسر أكون فيكون لحزب الغفران أسرار ثانية وللرحمة أطف خفية وإن بالإجابة قد وعدنا وترك السؤال مولانا خطيئة يا الله سلمنا وسلم ديننا وأمينا ودولة الإندونيسيا وكل بلدان في أي مكان ببركة ودعاء من سيدنا
yakin ainul hakun imun bisiri akun fayakun lihizbil ghufrani asarun saniyah walirrahmati taful khafiyah wa inna bil ijabati idna wa tarqusu ali maulana qati'a ya salimna wa salim dinana wa amina wa daulatal Indonesia wa kullabul dani fi aimakana bibarkatin wa du'ain min syai'ina ya Rasulullah sahib syafa'ah anta nasiru min salamatil umat tahammala min sifati damima ilal mahmudati samaha amin 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 ya rabbal alamin aman aman bi rahmatika ya rahim iman 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 yakin ainul hakun imun imun bisiri akun fayakun lihizbil ghufrani asraru saniyah walirrahmati al-tabul hafiyah wa inna bil ijabati qad wa'idna wa tarku su'ali maulana khati'ah ya Rasulullah صاحب الشفاعة أنت النصير من سلامة الأمة فحملنا من صفات دميمة إلى المحمودة برزق سماحة آمين 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 يا رب العالمين aman aman birahmatika ya rahim iman 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 yakin ainul hakun imun imun bisiri akun fayakun lihizbil ghufrani asrar saniyah walirrahmati adabul hamiyah wa inna bil ijabati qad wa'idna wa tarqusu ali maulana khati'ah ya Allah salimna wa salim dinana wa amina wa daulatal Indonesia wa kullabul dani fi aimakana bibarkatin wa du'ain min sayyidina ya Rasulullah sahib syafa'ah anta nasiru min salamatil umat tahammala min sifati damimah ilal mahmudati birifki samaha amin 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 ya rabbal alamin aman aman birahmatika ya rahim iman 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 yakin ainul
yakun imut bisri yakun fayakun. Muhammad mursiduna al-Bantani, sallallahu ala 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 Muhammad mursiduna al-Bantani, al-Bantani,
الله على محمد مرشدنا البنتاني صلى الله على محمد مرشدنا البنتاني صلى الله على محمد مرشدنا